kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 bulan dilanda kekeringan, ratusan warga di Lombok Barat menyerbu pendistribusian air bersih. Tanam ganja di rumahnya, 2 remaja di Mataram diringkus polisi. Persiapan mencapai 80%, perhelatan balap motor kelas dunia siap digelar di sirkuit Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga di Bukit Dusun Bantir, Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat menyerbu pendistribusian air bersih yang disalurkan Dinas Sosial pada Kamis siang. Karena takut tidak kebagian, warga rela mengantri ember sejak pagi hari. Mereka terpaksa harus menunggu di pinggir jalan. Petugas membatasi pembagian air bersih ke masing-masing kepala keluarga agar terbagi merata. Meski Pemda mendistribusikan air bersih 2 kali dalam sepekan, namun hal itu belum mencukupi kebutuhan warga. Pemda berjanji akan memprioritaskan penyaluran air bersih ke wilayah terpencil sesuai dengan jumlah warga terdampak. Salurkan air sebanyak 5.000 liter ke Dusun Bantir, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung. Terus Bapak bisa lihat sendiri antusias masyarakat di sini sangat membutuhkan air bersih, pertama di bulan-bulan di minggu-minggu ini, dan besok hari Sabtu mereka sangat membutuhkan distribusi air karena masyarakat di sini akan merayakan Maulid Nabi Muhammad. Sudah berapa kali dapat air ini, Bu? Kalau aku 3 kali udah dapat. Sejak kapan? Minggu yang lalu. Berapa kali datang mesin tangki sini ngantar air? Kadang berapa hari kemarin itu? 2 kali ya? 4 kali. Selama bulan ini ya? Ya, selama sebulan ini. Selama ini dari mana kalau tidak ada tangki, dari mana sih ngambil air? Beli ya? Beli air. Warga juga berharap Pemda mempercepat pembuatan sumur bor di desa mereka agar bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kemarau panjang menyebabkan embung goa di Desa Lajut, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah mengering sejak 3 bulan lalu. Tidak turunnya hujan dan keringnya sumber air di sekitarnya membuat embung seluas 5 hektar tersebut kering kerontang. Padahal dalam kondisi normal, embung mampu menampung 157 meter kubik air dan menjadi sumber irigasi pertanian di desa sekitarnya. Keringnya embung membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk mandi dan mengairi tanaman. Udah berapa lama dia kering? Sekitar 10 bulan. Berarti masuk musim kemarau itu Pak ya? Ini untuk air apa ini Pak biasanya? Untuk air apa ini? Irigasi atau apa? Apa namanya? Untuk air persawahan? Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah mencatat dampak kekeringan meluas ke 4 kecamatan, yakni Pujut, Janopria, Jonggat, dan Kopang, dengan warga terdampak sebanyak 500 keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria bernama Oktavian Rangga, usia 29 tahun, asal Desa Bolo, Kabupaten Bima, diringkus petugas Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena mengaku sebagai pegawai intelijen gadungan. Tersangka ditangkap di kampung di Jalan Pendidikan Mataram atas laporan sang istri bernama Ade Utari yang curiga suami yang menikahinya pada bulan Mei lalu bukan seorang pegawai kejaksaan.
Hasil pemeriksaan petugas, tersangka mengaku bekerja sebagai pegawai bidang intelijen di Kejati NTB untuk mengelabui sang istri agar mau dinikahi. Tak hanya menikahi korban secara sirih, sang istri juga termakan rayuan tersangka dan bersedia meminjami uang 40 juta rupiah. Dari data Kejati, tersangka pernah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil di Kejaksaan NTB, namun tidak lolos pada tahun 2023 lalu. Saudara adik Kutarini yang menceritakan bahwa suaminya atas nama terlapor inisial OR yang mengaku sebagai pegawai di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi NTB. Maksudnya kedatangan pelapor tersebut ke sini untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan informasi selanjutnya, tim intelijen yang dipimpin oleh Pak Sintel ini mengumpulkan data dan informasi terkait keterangan kebenarannya. Para terlapor mengakui sebagai pegawai Kejaksaan Tinggi pada bidang intelijen yang bertugas menangkap DPO. Dan memang tadi setelah kita telusuri dari handphonenya, ternyata modusnya yang bersangkutan mengikuti IG. Kenapa ngaku sampai Intel Kejati? Enggak ada. Modusnya untuk menipu biar bisa menikahi istri. Karena kita udah menikah duluan. Oh, menikah duluan baru ngaku. Nikahnya kan sebelum nikah ngaku pegawai statistik. Iya. Sebelum nikah jadi pegawai statistik. Terus dari statistik Kejati. Minjem uang punya 40 juta itu bagaimana? Sebenarnya nggak feel buat saya semua sih minjem itu. Karena dia juga kan keluar masuk rumah sakit. Buat bayar rumah sakit, kehidupan kita juga. Sudah menikah baru dia bilang, maksudnya dia ngakuin Intel. Sebelum menikah dia ngakunya apa? Statistik. Pegawai BPS. Iya. Kenal di mana? Kenal di sosial media. Kenal di Facebook. Enggak, di Omi. Omi. Mbak dokter hewan betul. Pihak kejaksaan mengupayakan restoratif justice agar persoalan hutang piutang bisa diselesaikan secara damai dan tidak dilanjutkan ke proses hukum. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram menyerbu operasi pasar yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat di kantor Lurah Dasan Cermen Kamis pagi. Warga berdesakan berburu bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur yang dijual dengan harga lebih murah. Beras dijual Rp11.400 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter, dan telur Rp45.000 per papan. Tak hanya bahan pokok, warga juga ramai membeli bumbu dapur seperti cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Pasar murah digelar untuk menormalkan stok pangan dan mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Maulid Nabi. Di dalam bulan Maulid ini kan beda dengan bulan-bulan lainnya. Jadi kebutuhan pangan akan masyarakat itu sangat besar. Artinya makanya dari tadi pagi hampir berbondong-bondong masyarakat datang di kegiatan gerakan pangan murah ini. Yang kali ini kita laksanakan tepatnya di kantor Lurah Dasan Cermen. Tanggapannya ada pasar murah begini? Ya, bersyukur sekali. Kalau beras? Ya, murah. Murah juga di sini. Iya, murah yang di sini. Dibandingkan pasar tradisional, minyak mungkin Ya, ada beda. Kalau di pasar kan 14-13 kilo. Di sini kan masuknya 11-12. Operasi pasar digelar serentak oleh pemerintah Provinsi NTB di 10 kabupaten kota hingga akhir tahun untuk mencegah inflasi dan membantu warga yang terdampak kemarau panjang. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram.